Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam juga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan perlunya kita itu mencintai sesama muslimnya dan menyayangi satu sama. Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Katanya, sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, maka Allah akan menyayangi kalian. Maka karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, iman seorang itu tidak akan sempurna sehingga dia mencintai yang lain seperti mencintainya dirinya sendiri. Dia itu akan menginginkan terjadi kepada orang yang lain apa yang terjadi pada dirinya sendiri, dan dia menginginkan tidak terjadi pada orang lain seperti yang tidak terjadi pada dirinya sendiri. Kalau dirinya itu menginginkan supaya dirinya sehat, maka juga menginginkan orang lain supaya sehat. Kalau menginginkan dirinya itu mempunyai rezeki yang banyak, juga punya keinginan senang kalau orang lain punya rezeki yang banyak. Kalau dirinya senang mempunyai ilmu yang banyak, juga senang ketika orang lain mempunyai ilmu yang banyak. Ketika dirinya itu senang mempunyai kedudukan yang tinggi, dia bisa senang ketika orang lain punya kedudukan yang tinggi. Ketika dirinya senang mempunyai kesuksesan, maka dia senang ketika dirinya sukses. Rasulullah bersabda apa katanya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sehingga mencintai pada saudaranya seperti apa yang mencintai pada dirinya sendiri. Kalau dibalik bagaimana? Berarti kalau dia tidak senang pada orang lain, tidak cinta kepada orang lain tidak cinta kepada orang lain seperti yang mencintai dirinya sendiri, kalau dibalik berarti apa? Imannya tidak sempurna. Ternyata dia itu orang lain tidak senang kalau diri orang lain itu sukses, tidak senang kalau orang lain itu mempunyai rezeki yang banyak, tidak senang kalau orang lain itu punya kesuksesan. Berarti apa? Imannya tidak sempurna. Maka karena itu di sini satu sama saling mencintai, satu sama lain saling mencintai. Supaya apa? Supaya imannya sempurna. Kalau saling membenci, saling bermusuhan, berarti imannya tidak sempurna. Nah, bagaimana cara mencintainya itu juga Rasulullah menggambarkan bahwa orang sesama iman, sesama Islamnya, sesama orang-orang yang beriman itu digambarkan bagaikan satu tubuh. Satu tubuh ini apa? Kalau senang sama senang, kalau sakit sama sakit. Coba kalau sama tangannya itu dicubit, kira-kira telinganya ikut sakit enggak? Ikut sakit, ikut merasakan. Coba kalau umpamanya kakinya tersandung, kira-kira apa lidah terasa sakit juga merasakan sakit. Tidak mudah katanya lidah biarin aja kakinya yang tersandung, enggak mungkin. Kalau umpamanya terjatuh, kepalanya sakit, pasti juga perutnya merasakan sakit. Maka karena itu Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid. Idza istaka'atun kada sa'il jasad bisahri wal umma." Kata Rasulullah, "Min al-kamakar." Perumpamaan orang-orang yang beriman ini bagaikan
Katanya perumpamaan orang yang beriman dalam saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menyayanginya itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu tubuh itu yang sakit, maka tubuh yang lain dia juga tidak tidur dan merasakan panas bisahri wal humma. Dia tidak tidur dan merasakan panas. Jadi umpamanya Izul sakit, maka istri juga merasakan sakit. Artinya apa? Dia harus mempunyai perasaan seperti yang dirasakan oleh istri. Dirasakan oleh istri. Kita merasakan bagaimana teman kita sakit. Dia merasakan. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan menolong. Dia akan dijenguk ketika dia sakit, dibantu dicarikan obat, dibantu dibawa ke dokter, kemudian dibantu dicarikan makanan. Kalau dia memang sudah lebih parah, harus datang ke kamar mandi, kita temani, antarkan. Kalau perlu diantarkan ke rumahnya, diantarkan ke rumahnya. Menunjukkan kita bersaudara. Begitupun umpamanya nanti itu ada misalnya yang pendurenan, misalnya Anam, misalnya tidak tidur, misalnya Anam. Nah, ayo berdiri jangan tidur. Nulis bagus. Nah, kalau umpamanya nanti Anam itu menikah, nah teman-teman itu datang, menunjukkan apa? Dia bahagia, kita ikut merasakan bahagia. Itu apa? Karena itu bersaudara. Satu sama lain kita merasakan apa yang kita rasakan. Nah, misalnya Faisal tunangan misalnya, sudah punya cewek. Nah, tunangan. Nah, teman-teman yang diundang, jangan datang semuanya, nanti KU datang ke sana untuk menunjukkan apa? Kita menunjukkan dia senang. Begitulah. Jadi bagaikan satu. Tapi sebaliknya, dia punya kesusahan. Ternyata itu dia punya musibah, maka kita harus datang untuk menenangkan hatinya. Namanya akan itu satu sama lain. Itu perlu kita saling mencintai. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira kalau kita ini satu sama lain saling mencintai, mendapatkan apa? Orang yang mencintai satu sama lain itu diniatin karena Allah, maka nanti di akhir kelak itu akan mendapatkan naungan dari Allah. Daripada masa tidak akan panas, di mana orang lain itu merasakan panas. Digambarkan di dalam kitab-kitab tentang hari kiamat itu, bahwa nanti di akhir itu saking panasnya itu, ini bagaikan matahari kurang satu cengkang dari kepala. Untuk bayangkan. Sekarang ajak sampean diam di siang itu di panasnya, ya apa rasanya? Maka di akhir itu bagaikan matahari, bagaikan satu cengkang panasnya. Sehingga orang itu yang banyak dosanya itu keringatnya sampai leher, yang dosanya agak mudah sampai dadanya. Kemudian yang dosanya kecil itu sampai cuman lututnya. Tetapi orang yang mencintai satu sama lain, menyayangi satu sama lain karena Allah, maka nanti di akhir itu akan mendapatkan naungan dari Allah yang tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la illa dhilluh." Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata Rasulullah itu di antara 7 golongan itu apa? Ada 2 laki-laki yang satu sama lain itu saling mencintainya. Ini kalau sama laki-laki sama perempuan, sesama perempuannya mencintai satu sama lain karena Allah. Karena dia kenapa maksud kita karena Allah? Dia itu bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya apa? Bertemu karena dia orang baik. Oh, dia berteman dengan dia karena orangnya itu imannya baik. Berteman dengan dia karena ibadahnya baik. Berteman dengan dia karena ilmunya banyak.
bertemu dengan dia karena akhlaknya baik, bertemu dengan dia untuk dalam rangka ngaji bersama, bertemu dengan dia karena untuk dia sama-sama berjuang, bertemu dengan dia sama-sama untuk berdakwah, bertemu dengan dia karena sama-sama mengaji, bertemu dengan dia karena sama-sama memakmurkan masjid, bertemu dengan dia karena sama-sama mengajar ilmu agama, bertemu dengan dia semata-mata karena untuk mempertahankan bangsa dan negara. Jadi ketika berpisah juga, kenapa? Berpisah karena menjalankan tugas masing-masing, untuk mencari nafkah, untuk ngurusin rumah tangga, untuk ngurusin organisasi, untuk ngurusin lembaga. Dia berpisah itu karena Allah. Maka nanti ketika di akhirat apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan naungan. Dimana pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Artinya pada masa itu tidak ada yang bisa mendapatkan naungan kecuali Allah. Di situ tidak ada rumah, di situ tidak ada apa, di situ tidak ada pohon. Semuanya terbuka. Pada pasar, pada masyar nama itu artinya bagaikan padang pasir, tidak ada bangunan. Kalau sampai pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mesir, ke Qatar, baru saya tahu merasakan apa namanya padang pasir. Di situ pasir tahu panas, nggak ada pepohonan, kering kerontang, matahari. Nanti kalau musim panas itu sampai mencapai 54 derajat. Panasnya kayak apa, di sini aja hanya 32 derajat, sudah kamu nggak kuat gitu. Diam 1 jam. Di sana makan panasnya berapa? 54 derajat. Kalau nanti di akhirat berapa derajat? Nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, pada waktu itu orang yang mencintai satu sama lain itu karena Allah, maka Allah akan memberikan istimewaan semacam itu. Maka karena itu kita perlu saling mencintai satu sama. Yang menjadi pertanyaan itu, bagaimana caranya supaya memperkuat rasa cinta satu sama lain? Bagaimana caranya? Yang pertama harus mempunyai keyakinan yang mantap kepada Allah. Punya keyakinan yang mantap apa? Bahwa Allah itu mengetahui apa yang sampean lakukan. Allah mengetahui apa yang dalam hati sampean itu. Allah tahu bahwa hati sampean itu cinta kepada orang lain karena Allah. Dia tahu Allah hati sampean itu ingin mencintai orang lain seperti apa yang dicintai oleh dirinya sendiri. Ingin mendapatkan orang itu kebahagiaan yang didapatkan oleh dirinya sendiri. Dan menginginkan tidak terjadi satu petaka pada orang seperti tidak ingin terjadi kepada dirinya sendiri. Kita harus yakin Allah itu Maha tahu. Dan harus yakin bahwa nanti Allah akan membalas di akhirat kelak. Kalau dia itu hatinya itu baik, cinta, Allah akan membalas kebaikan itu. Tetapi sebaliknya kalau dia suka membenci, suka tidak senang pada orang lain, Allah itu tahu. Nah, itu yang pertama. Dan nanti Allah akan membalasnya kalau ternyata dia itu hatinya baik, kalau hatinya itu mencintai, yakin bahwa itu ada hari yang Allah Maha tahu dan yakin Allah akan membalasnya. Sekecil apapun rasa cinta pada orang lain, Allah akan membalasnya. Tapi sekecil apapun rasa benci kepada orang lain, itu Allah akan membalasnya. Nah, kalau itu yang terjadi apa? Maka tahap pertama kita ini akan berusaha mencintai orang lain, berusaha akan menyayangi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita membahasakan dalam hati kita ini adalah husnudzon kepada orang lain. Kita itu membiasakan husnudzon kepada orang lain. Karena dengan kita husnudzon kepada orang lain, apa yang terjadi? Maka muncul dalam diri kita ini sayang kepada orang lain. Karena ketika kita husnudzon kepada orang lain, maka kita ini akan bersikap baik kepada orang lain. Akan muncul. Ketika husnudzon dan diri kita muncul pada orang, maka muncul perhatian kita menganggap orang lain itu baik. Ketika menganggap orang lain itu baik, apa muncul rasa cinta kita kepada orang lain. Nah, umpamanya menganggap misalnya di sini sifat punya perasaan husnudzon kepada Izun, maka otomatis Izun itu dianggap orang yang baik. Ketika dianggap orang baik, apa yang terjadi?
maka dia akan cinta kepada istri. Sebaliknya, misalnya Reza suudon kepada Faisal, maka apa yang terjadi? Menganggap Faisal itu orang tidak baik. Apa yang terjadi kemudian? Akan benci kepada Faisal. Maka karena itu kita ini harus suudon pada satu suudon, terutama kepada guru. Terutama kepada guru. Kalau sampai itu ingin ilmunya manfaat, ilmunya barakah, harus suudon kepada guru. Maka karena itu sampai itu berusaha mendengarkan yang baik-baik saja dari gurunya. Kenapa? Supaya sampai cinta kepada gurunya. Nah, kalau cinta kepada guru apa? Akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang didapatkan dari gurunya. Maka suudon. Kalau suudon apa yang terjadi pada gurunya? Akan terjadi apa? Rasa cinta kepada gurunya. Nah, tapi kalau misalkan sudah suudon kepada gurunya, maka menganggap gurunya apa? Jelek. Ketika gurunya jelek, apa yang terjadi? Akan benci kepada gurunya. Nah, itu berbahaya. Zaman sekarang ini kadang-kadang suudon kepada kiainya, lalu tajassus, mencari informasi, mencari gosip, mencari berita-berita buruk tentang kekurangan gurunya. Saya itu apa? Riba, ngerasani. Nah, kemudian apa? Saling membenci satu sama lain. Nah, maka karena itu kunci yang kedua apa? Harus suudon kepada orang lain. Karena ketika suudon orang lain, timbul dalam diri kita ini menganggap orang lain itu baik. Kedua orang apa yang terjadi? Maka mencintai kepada orang lain. Nah, dan hindari apa? Rasa suudon kepada itu dan kepada orang-orang yang beriman yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita dalam praktek kehidupan sehari-hari ini, kita selalu mengucapkan salam kepada orang lain. Bertemu dengan orang, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan salam begitu disertai dengan wajah yang berseri-seri, dan kemudian sikap yang menunjukkan kita respect, menunjukkan kita perhatian, menunjukkan kita hormat. Kenapa ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka kita ini ketika mengucapkan dengan tulus, ikhlas, berarti mendoakan orang itu selalu mendapatkan keselamatan, selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan barakah. Lalu jawab oleh orang pada itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang lain juga mendoakan kita, semoga kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan barakah. Apa yang terjadi? Berarti timbal berarti yang ini mendoakan keselamatan, yang ini juga mendoakan keselamatan. Yang ini mendoakan rahmat, yang ini juga mendoakan rahmat. Yang ini mendoakan barakah, juga yang ini mendoakan barakah. Satu sama lain saling mendoakan. Maka ketika dia itu selalu mengucapkan salam dan berdoa orang itu menjawabnya, maka akan potensi itu saling mencintainya. Saling mencintainya satu sama lain. Kenapa? Kita saling mendoakan kebaikan, saling mendoakan kedamaian, saling mendoakan rahmat, saling mendoakan barakah. Jadi kalau samanya ketemu siapa saja santri ini ketemu, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan gurunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diucapkan salam juga menjawab coba kali itu Assalamualaikum. Kan baca pertama tingginya itu, ketemu kayak itu gitu ya, apatis gitu. Atau begitu ketemu aja nggak mengucapkan selamat, yang mengucapkan salam. Maka kalau ingin satu sama lain itu saling mengucapkan salam. Yang kedua, kita ini perhatian satu sama lain, saling memperhatikan. Itu saling memperhatikan satu sama lain. Yaitu memperhatikan rezeki, umpamanya Faisal memperhatikan anak, begitu pun yang lain yang perempuan saling memperhatikan. Apa bentuk perhatiannya?
Kalau temannya itu sakit, kita datangi, kita bantu, diberi makanan, kita bantu, dibawa dokter, kita bantu carikan obat, kita bantu carikan tukang pijat, kita bantu kita tukang ruqyah syariah. Itu menunjukkan perhatian, akan melahirkan cinta satu sama. Itu yang berapa? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima apa? Kewajiban yang kelima kita ini tahadaya, saling memberi hadiah. Maka tradisi di desa ini kalau bulan Muharram saling memberi tajin Muharram, kalau bulan Safar saling memberikan tajin Safar, diangkatkan dari rumah ke rumah, yang lain juga membalas itu, saling memberi hadiah. Nah, kalau umpamanya tetangganya ada yang punya acara kematian, kita datang membawa kado, itu namanya saling memberi hadiah. Kalau ada temannya yang ulang tahun, kita memberikan hadiah, itu apa namanya? Memberikan hadiah satu sama lain. Nah, kalau sampai datang pergian jauh bawa oleh-oleh, silakan kirim itu oleh dia, saling memberi oleh-oleh, itu namanya apa? Tahadaya, saling memberi hadiah, saling memberi hadiah satu sama lain, tapi ikhlas. Yang memberi ikhlas, yang menerima ikhlas, memberi yang terbaik yang dia miliki. Yang daripada ikhlas, aku cuma beri bertengah, tidak diberi tidak benar rasanya. Ada enggak? Diberi itu masih ngomel. Kenapa yang menerima tidak ikhlas? Maka itu harus jelas, yang memberi ikhlas, yang menerima ikhlas. Itu akan menunjukkan apa? Rasa cinta satu sama lain. Dapat yang kelima. Jadi saling memberi satu sama lain. Nah, kemudian yang ke-6 saling silaturahim banyak bentuk-bentuknya. Silaturahim bisa kunjung ke rumahnya. Tapi kalau kunjung ke rumahnya orang itu harus tahu diri kapan harus berkunjung. Dan jangan lama-lama berkunjung ke orang ngobrol sampai tengah malam. Tuan rumahnya mangkal juga, mau diusir malu. Enggak diusir, orang tuan rumahnya ngantuk. Iya kalau sampai bisa tidur pagi-pagi. Padahal dia itu yang ditamu itu dia dagang ke pasar berangkat subuh-subuh, atau dia seorang pejabat harus berangkat pagi-pagi. Kalau tidur malam, ya kalau sampai ada kerjaan, kalau itu nggak cuma acara celiker, gampang. Mal subuh tidur lagi. Kayak siapa di sini nggak tidur pagi? Siapa namanya ini? Mungkin ada semalam laku kayak itu. Mana kita ini ada yang tidur. Maka itu kita ini silaturahim harus pilih. Ketika datang ke orang kita mengucapkan salam. Kalau sampai mengucapkan 3 kali tidak dijawab, ya pulang, jangan maksa. Dan ketika sama orang itu jangan nengok di lubang untuk mana gitu. Nggak boleh. Kita ketika mengucapkan salam kita menghindari menghadap ke dalam pintu, takut begitu buka ternyata jalan ada orang yang belum siap untuk dilihat. Maka kita jangan menghadap ke pintu, kita menghadap ke samping supaya tidak melihat apa yang ada di dalam. Nah, ketika kita bertemu ke dalam, bicara yang baik-baik, hal-hal yang positif, yang isi perkataannya itu menunjukkan dirinya menghormati tuan rumah, menunjukkan tuan. Dan yang dibicarakan apa? Hal-hal yang baik. Dan kalau bicara menggunakan bahasa yang apa? Nada yang bagus, yang lembut, menyengol, menunjukkan ekspresi marah, tunjukkan wajahnya berseri-seri, bicaranya lembut, bicaranya baik, menunjukkan tidaknya menghormati tuan rumah. Ketika silaturahim adalah apa? Adalah bentuk pertemuan bersama. Istilah sekarang ada reuni. Ada apa pertemuan kita itu? Silaturahim yang paling baik di mana? Bertemu di masjid sama-sama sholat jamaah. Silaturahim yang paling baik. Karena ketika datang masjid apa? Pasti hatinya niatnya baik. Apa? Niatnya melaksanakan sholat.
niatnya semata menghadap Allah. Ada yang datang ke sini niatnya jelek. Niatnya apa? Niat mencuri sandal itu ada, tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Kadang-kadang mendatang masjid untuk kepentingan politik supaya dipilih, ya ada, tapi tidak banyak. Tapi selama bisa datang masjid itu pasti niatnya menghadap Allah. Pasti untuk mengharapkan ridho Allah. Datang untuk mengharapkan Pak Rahman Allah. Pasti yang banyak. Walaupun ada, pasti yang niatnya jelek. Maka karena itu satu rahim di masjid itu adalah yang sangat. Bisa rahim yang sekarang ini canggih, bisa WA bersama, bisa Google Meet bersama, bisa Zoom bersama, ya bisa sih untuk silaturahim karena secara fisik tidak bisa datang, bertemu bareng-bareng juga tidak bisa datang. Tapi kan ketika kita akan menyambung rasa cinta akan berkuat satu sama lain ketika satu sama lain saling silaturahim baik ada rumah atau melalui komunikasi online untuk menyambung silaturahim. Misalnya satunya di Indonesia, temannya ada di Arab Saudi, ada di Amerika, ada di Mesir. Ya kita kan tidak bisa secara fisik, tapi kita bisa melalui Zoom bersama. Makanya saya ada di masyarakat ekonomi syariah. Itu silaturahim ada apa? Melalui Zoom. Misalnya saya ada di ikatan ahli ekonomi Islam, ya kita bisa betul melalui Zoom atau Google atau dengan santri-santri saya yang daerah jauh, yang di Bawian, yang di Surabaya, yang di Jakarta, yang di Mesir, yang di Turki, yang di Saudi. Ya kita berhubungan dengan mereka, komunikasi dengan mereka, silaturahim dengan mereka. Tapi dengan apa? Dengan teknologi komunikasi yang maju. Itu apa silaturahim? Sekarang yang ke-7. Apa yang ke-7 ini? Kita ini mengunjungi teman-teman yang sakit datang. Kemudian bicara yang baik-baik, berikan motivasi dia sembuh. Bila tetangga saya kemarin itu punya penyakit kayak sampian, alhamdulillah sekarang sembuh. Dia itu minum obat dengan teratur dan olahraga yang teratur, ternyata sembuh sehat seakan-akan dia tidak pernah sakit. Berikan nada yang lembut dan memberikan optimisme untuk sembuh. Jangan ngomongnya kasar. Ada temannya penyakit paru-paru datang, ya, saya tadi baru pulang nemu orang mati sakit paru-paru kayak sambian, langsung pingsan. Betul kayak itu? Nggak boleh. Oh, teman saya ini baru mati, saya itu datang tadi mati penyakitnya kayak apa? Ada temannya lagi sakit perut, wah saya ini baru kemarin saya nengok di rumah sakit. Dia asam lambung, menurut dokter dia tidak bisa sembuh. Jadi ponis dia itu sudah stadium 4 dia mau mati. Langsung geblak dia. Ya bicara yang baik-baik, cara yang lembut, memberikan motivasi dia mau sembuh. Dan kemudian apa? Didoakan kepada Allah supaya diberikan kesembuhan segera. Doakan. Dan kalau masuk rumah sakit itu lihat situasi, mungkin pada orang sakit, umpamanya di rumah sakit, omong itu kan berdiri itu kan, bujakan di sampingnya dengan penjaganya. Karena kalau sampean bawa jajan itu siapa? Untuk yang sakit, untuk yang menjaga. Ada orang sakit sudah parah, sampean itu bawa buah apel, yang makan siapa? Penjaganya. Sampean datang ke orang sakit, padahal dia itu kena kencing manis. Lalu sampean membuat buah nangka. Siapa yang makan itu? Yang menjaga. Jadi sampean itu sebenarnya ketika bawa barang itu untuk siapa? Maka kalau susah mungkin menurut saya itu datang ke rumah sakit itu memberi uang saja. Karena kalau yang uang itu juga untuk yang sakit apa? Untuk biaya pengobatan. Karena uang kan aneh. Orang yang paling sehat senang uang. Orang yang sakit juga senang. Orang yang tua sekali juga senang. Anak-anak juga senang. Apalagi kayak sambian. Oh, semangat kalau ditawarin uang. Nah, maka kalau ada orang sakit kita harus jenguk. Untuk apa? Memupuk rasa cinta.
cinta sesama orang yang beriman. Kemudian yang ke-8, kalau ada saudara kita yang dia itu dalam kondisi bahagia, kita datangi. Oh, dia datang umroh, datang haji, kita datangi. Oh, dia itu menikahkan anaknya. Kalau diundang, jangan datang. Diundang, kita datang. Jangan tataful, tetangganya beda penduren. Sampai nggak diundang datang, dihabisin nasibnya orang itu. Namanya tataful. Kita datang. Kalau diundang begitu. Maka karena itu menunjukkan rasa cinta itu kepada orang lain apa? Yang ke-9, ijabatul dakwah. Kita menghadiri undangan. Karena kalau umpamanya sampai undang pada orang lalu hadir, senang orang itu, membuat cinta pada sampean. Sampai misalnya nanti sampai itu menikah, teman-temannya yang diundang itu datang, senang nggak kira-kira? Senang. Timbul rasa cinta. Sebaliknya kalau nggak datang, mangkal, benci. Walaupun kadang-kadang menahan diri tidak marah. Saya itu kadang-kadang saya lihat ini, aduh hati saya jelek sekali. Ada orang itu saya perhatian dengan dia. Dia sendiri punya kepentingan, langsung saya respon. Saya ditelepon, langsung saya respon. Saya datangi. Begitu pun ketika keluarganya itu punya kepentingan, saya datangi. Sebaliknya, ketika saya punya acara, dia nggak datang. Saya undang, saya datang ke rumahnya, saya undang. Nunggu dia karena dia nggak ada, nunggu berjam-jam. Saya datang, saya bilang, ternyata nggak datang. Jadi saya nggak benci sih, tapi kan jadi nggak enak hati itu. Jadi bencintanya itu jadi mengurang. Yang dulu saya sayang dengan dia. Ternyata saya mengundang dia, pada saya sudah mengundang sendiri dia nggak datang. Jadi bikin saya jadi nggak enak. Dan itu saya yakin terjadi kepada yang lain. Maka kalau diundang itu harus datang. Itu kewajiban dalam agama. Kalau diundang orang harus datang. Kenapa? Untuk rasa cinta. Karena ketika diundang nggak datang akan muncul rasa benci. Itu yang terjadi. Kemudian yang ke-10 itu menghindari perbuatan-perbuatan yang merusak cinta. Seperti apa? Merasani. Itu merusak cinta. Apalagi memfitnah, merusak cinta. Mengadu domba juga merusak cinta. Suka nyinyir, itu juga ngata-ngatain juga itu merusak cinta. Kemudian wajah yang cemerut, kalau bertemu juga merusak cinta. Punya hutang nggak bayar juga merusak cinta. Dia punya hutang nggak bayar, itu juga merusak cinta. Jadi kesimpulannya begini, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, oleh Allah itu melalui Rasulnya kita disuruh mencintai satu sama lain karena Allah. Ketika kita itu mencintai satu sama lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia. Di dunia akan damai karena satu sama lain saling mencintai, satu sama lain berusaha untuk melakukan kebaikan untuk orang lain, dan satu sama lain itu saling menghormati, dan satu sama lain menghindari yang menyakiti orang lain. Jadi hidupnya damai. Dan di akhirat apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bahkan nanti dimasukkan ke dalam surga. Dan di pada masa dia tidak. Nah, kemudian bagaimana membuat cinta? Ya terutama kita ini harus iman kepada Allah dan iman hari kiamat, bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang dalam hati kita, dan Allah akan membalasnya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kita harus husnuzon kepada orang. Yang ketiga itu dirinya itu intinya kita ini mengerjakan hal-hal yang